Ya, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah Pemilu Kompas TV. Masih bersama saya Siti Tania dan dua narasumber saya hari ini. Ada Bang Ilham Mendrova dan juga Muhammad Fauzul Aziz. Kita kembali ke Bang Ilham. Akan bersiap-siap untuk maju menjadi calon legislatif perwakilan dari Lampung. Artinya sudah punya bekal untuk dibawa ke sana, Bang. Tapi kemudian kita melihat bahwa masyarakat masih ada sentimen-sentimen negatif dari masyarakat mengenai potret para wakil rakyat yang ketika sudah terpilih kemudian diabaikan begitu saja masyarakat. Bahkan masyarakat mengatakan sudah mereka hanya datang ketika ada maunya. Ketika mereka sudah mendapatkan maunya, sudah lepas. Ya, saya menemukan fakta yang sama juga. Tadi saya mulai dari pertanyaan sini, itu menarik. Bekalnya apa? Pertanyaan bekal ini kan sama dengan Cindy tanya sama saya. Ilham, lu dalam bahasa kita ya, lu nyalek ini lu punya apa? Punya apa? Ngukurnya gampang. Semua calon itu punya record yang bisa di-track. Sekarang dengan formula teknologi, Anda bisa mencari jejak seseorang. Orang ini pernah ngapain, di mana, pernah melakukan apa, hal-hal kebaikan apa yang pernah dilakukan. Tapi biasanya to show up itu hal-hal yang positif aja, yang negatifnya jarang nih kita masyarakat, bahkan dalam hal data, kemudian juga pemberitaan di media, begitu. Bang Ilham. Bagaimana kemudian masyarakat bisa menilainya? Kalau Anda mau mencari hal negatif ya harus lebih dalam lagi, ya kan? Tapi dari situ dulu bisa ketahuan jejak rekodnya. Ya. Misalnya saya jelas alumni Fakultas Pertanian. Saya bekerja dan berbisnis di bidang itu, berinteraksi dengan warga petani. Nah, ketika saya besok kampanye, terus tiba-tiba bicara industri misalnya, ini kan nggak nyambung. Tapi kalau saya bicara tentang apa yang saya ketahui, itu bisa saya pertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban itu saya lakukan kapan? Sebelum dan sesudah terpilih. Sebelum terpilih apa misalnya? Sebenarnya di warga itu problemnya banyak yang masalahnya itu tidak perlu diselesaikan oleh negara. Problemnya yang datang dari mereka sendiri. Misalnya contoh penggunaan pestisida yang dalam tanda petik berlebihan. Gitu. Ini nggak perlu diselesaikan negara. Cukup kita memberikan informasi yang tepat. Edukasi itu tidak bisa dinilai, harganya tidak ada. Tetapi niat tulus kita berbincang ke mereka soal bagaimana teknik-teknik menggunakan pestisida misalnya, itu juga bagian dari kontribusi kita. Belum lagi hal-hal yang bisa kita perjuangkan setelah pemilihan. Contoh yang paling kritis menurut saya itu adalah akses. Petani sebenarnya punya kemampuan budidaya karena mereka terlahir di situ, bertahun-tahun melakukan proses budidaya yang sama. Yang susah itu mengangkat hasil panennya dari lahan ke pasar. Apa yang saya rumuskan dengan terminologi akses itu? Ini tidak mudah sih, dan tidak mungkin saya lakukan kalau saya tidak terpilih sendirian. Saya ingin berbagi masalah ini kepada semuanya, baik yang hari ini incumbent, existing ada di government dan legislatif, maupun kita-kita yang sekarang sedang berjuang. Soal akses ini adalah soal persoalan kita. Saya setuju dengan strategi membangun konektivitas, membangun tol Sumatera. Saya setuju. Tapi saya jauh lebih setuju kalau hasil panen di warga itu bisa diangkut dengan mudah. Karena ini yang justru denyut nadinya. Kalau ibarat tubuh, pembuluh darah besar itu penting. Tapi pembuluh darah kecil ini juga mengangkut darah dari jantung ke organ-organ. Ini penting. Apa itu? Panen tidak boleh telat dan ada di ladang. Petani harus punya kemudahan mengangkut hasil panennya ke pasar. Ini bukan sekedar membangun jalan, tapi konektivitas, bagaimana membuat mereka punya akses menjual dengan harga yang baik. Nah, ini kaitannya dengan harga. Saya bergumul dalam suasana itu bertahun-tahun, Cindy. Dan saya sampai pada kesimpulan, tidak mungkin saya lakukan itu kalau saya hanya sekedar jadi seorang pebisnis. Artinya dengan background yang Anda punya, Anda maju untuk mewakili sebagian suara masyarakat yang berhubungan dengan background Anda, begitu. Saatnya anak-anak muda yang lahir di reformasi, seusia saya sekarang, itu mengambil inisiatif masuk ke politik. Masuk politik jika ingin merubah. Kalau ingin mau,
Republik ini tuntas seperti yang kita pikirkan di Iya. tahun 20 tahun yang lalu. Anda harus mau bekerja, ngambil bagian. Iya. Tetapi ingat, belum tentu setelah saya terpilih terus saya bisa menjaga juga ini kalau saya sendirian. Gitu. Saya bisa digulung ombak. Iya. Tapi kalau Kompas TV tetap bekerja seperti hari ini, mahasiswa tetap kritis, saya kok rasa-rasanya ngelihat bahwa ada secerca harapan di Republik ini. Iya. Pak Zul, kata Bang Ilham mengatakan jika Anda ingin merubah kondisi suatu masyarakat, Anda harus masuk ke politik. Begitukah kalau mahasiswa kita melihatnya? Ya, mahasiswa harus berada pada segmen tertentu. Ke politik, ya ini bagus. Ke tempat lain pun bagus. Jadi mahasiswa harus menempati seluruh bidang yang ada di Indonesia. Karena mahasiswa yang notabene memang kaum intelektual, harusnya mereka mampu mengaktualisasikan apa yang dia tahu, dan ketika mengaktualisasikan itu, mereka harus punya semangat untuk memberikan kebermanfaatan. Ketika mahasiswa memang sekarang sebagai social control, misalkan government, pemerintah, social control, di luar dari sistem yang ada, di luar dari politik praktis, kita menyampaikan nilai-nilai yang menurut kita adalah benar sesuai dengan kajian mahasiswa, maka disitulah kita koridor itu yang bisa kita lakukan pada saat ini. Gitu. Adapun setelah dia tidak lagi sebagai mahasiswa, masuk ke dalam politik praktis, ya itu tidak masalah. Kenapa? Karena mengaktualisasikan apa yang dia tahu di dalam sebuah sistem. Dan itu langkah konkret yang bisa dilakukan. Dan sekarang Indonesia sedang mengalami revolusi industri yang keempat. Pola pendekatan kaum muda terhadap politik pun berbeda. Sekarang semua lebih terbuka, semua lebih merdeka berpikir, merdeka mengkritisi, bebas berkarya gitu. Bahkan kita mencari solusi hal-hal konkret melalui komunitas-komunitas yang memang jauh lebih berkontribusi dibandingkan kita masuk ke dalam sistem politik gitu. Bahkan sampai dengan setitik itu gitu. Di era revolusi industri yang keempat atau 4.0, 4.0. Tapi memang di dalam komponen yang ada di tataran sistem atau di elit politik, harus ada orang-orang yang bukan hanya berpikir politik praktis atau hanya memainkan bidak catur, bukan itu. Tapi harus ada orang-orang yang berpikir negarawan. Tidak hanya berpikir tadi yang saya sampaikan di awal 5 tahunan, tapi dia berpikir jangka panjang. Bagaimana kepercayaan masyarakat itu harus kita jaga. Apakah kita melihat bahwa calon-calon wakil rakyat ini tidak negarawan begitu? Ya, Melihat dari indikator-indikatornya? Ya saya rasa bukan seperti itu. Negarawan atau tidak negarawan itu tidak bisa dilihat dari fisik, tidak bisa dilihat dari ketampakan, tapi negarawan atau tidak negarawan itu dilihat dari sikap keberpihakan. Kepada siapa caleg itu berpihak, kepada siapa anggota dewan itu berpihak, kepada siapa presiden itu berpihak. Kalau berpihaknya kepada rakyat bukan kepada yang lainnya, dan berpihaknya kepada peradaban yang begitu besar yaitu bangsa Indonesia, maka dia bisa disebut dengan negarawan. 1 minute sini. Saya ingin menurunkan sedikit terminologinya. Politik itu bukan ruangan yang terpisah. Politik itu bukan hanya ada di ruang DPR. Politik mahasiswa itu karena Anda belajar dengan anggaran belanja negara, Anda harus menggunakan sekian rupiah uang negara itu dengan hemat. Gitu. Anda optimal menggunakan laboratorium. Anda harus memproduksi kajian yang punya nilai. Anda harus betul-betul teriak kontrol terhadap apa yang jadi jeritan warga hari ini. Jadi politik itu tidak harus nunggu nanti. Saya di kampus sudah memulai berpolitik. Ketika saya berbisnis, saya juga berada dalam suasana politik. Politik itu bukan hal terpisah. Ya, sini sebentar lagi misalnya rumah tangga. Di dalam rumah tangga pun. Karena ini bicara, saya setuju bicara nilai. Tentu saja masing-masing kita punya tingkatan dan dalam koordinasi saya mengimbau kita semua 2019 besok kesempatan kita dan Pilihan politik ya. Baik, Bang Ilham dan Fauzul kita akan sambung lagi. Tapi setelah pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Rumah Pilkada.